Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama kita muliakan Al-Mukarram guru kita. Kemudian saya Muda Iswadi. Kemudian para mursyid dan para khalifah serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syukuri? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Yang kau hidupkan jiwa kami. Sehingga dengan hayat yang beliau pinjamkan, kita dapat duduk di musala kita dalam rangka mensyiarkan agama yang dibawa oleh Nabi. Kemudian daripada itu, selawat beserta salam. Tentu kita mohon kepada Allah. Semoga tercurah kasih sayang Allah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum guru kita mengaji, mari kita buka acara kita terlebih dahulu dengan membacakan Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada arwah ibu bapak kita. Nenek, datuk, suami, istri, guru-guru yang telah berpulang warahmatullah, dan juga anak menantu saudara kita, keluarga kita yang telah berpulang warahmatullah, umumnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah berkalang tanah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kiramil al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada dan kita sebut santako, mudah-mudahan Allah sampaikan hendaknya amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu, inilah dia penghujung bulan Rajab. Akan terjadi peristiwa Isra Mi'raj di masa Rasulullah seboleh tahun hijrah, tahun yang ke-11 Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Dan kami menyampaikan kaji itu because saya dalam guru kita. Tapi ambo menyampaikan aja seketek kepada kita ke contoh nan Nabi Lot lihat di waktu Isra dan Mi'raj. Karena perjalanan beliau sangat jauh. Tapi langkah burak sakijok mato sampai ke Madinah. Habis itu langkahnya. Burak jatuh. Burak itulah sama disampaikan oleh guru kita. Binatang. Baka kiompek. Rasulullah tenggek di hati binatang. Nah, kalau kita ada oleh buraknya. Hawa nafsu dunia setan. Kalau setan yang mengocak awak, pasti awan ada datang ke surga.
dak namuat nang ngakajikon. Bapak dan ibu-ibu, langkah beliau yang terakhir di apa tuh? Di Madinah itu. Thayyibah nama Madinah. Disitulah tuampek Nabi awak berkubur. Nah, batanya Nabi di Mamur. Cako solat 2 rakaat. Ah, di Thayyibah. Di situ engkau nanti berkubur wahai Muhammad. Kata Jibril kepada beliau. Kan 5 perontiannya. Mungkinlah ada juga kiasan di Allah 5 waktu sehari semalam kita tujuan. Nan dicolik dan Nabi di waktu beliau dari Madinah ke Palestina tu banyak, 17 banyak. Lah ada juga kiasan rakaat nan kita kerojokan 17 rakaat ulo sehari semalam. Dalam perjalanan itu, mau nak menyampaikan sado banyak nan dicolik dan Nabi akan terjadi kepada kita di akhir zaman. Melalui pertama beliau mencolik segelompok manusia nan mang nuku-nuku kepala. Katanya Rasulullah siatu Jibril, itu adalah contoh umat engkau Muhammad, umat nan maleh sujud Allah. Maleh sujud Allah nanti itu akan menokok-nokok kepala nanti di hari akhirat. Nah, tentu kita masing-masing yang lain. Kalaulah anak kita, keluarga kita lah disuruh indah juga. Karena nyolah dewasa lah bisa memikirkan elok buruk indah juga. Pokoknya awak nak berhenti ngecian. Indah nomor ini. Itu lah lopeh awak sebagai orang tua. Tapi untuk juga. Tidak sembayang nak. Sembayanglah. Itu kewajiban kita menyuruh anak sembahyang. Tapi sembahyangnya lain dibolehkan ke sarung, lain dibolehkan pakaian salat disuruh. Nah, kemudian sekelompok manusia dalam perjalanan Rasulullah itu malie orang memakan bangkai na bule-ule. Makan bangkai na bule-ule dalam kancah dan dalam kancah na lain ada bulainan paling lemah. Tapi mereka itu bergeduru makan bangkainan baule. Siatu Jibril. Itu contoh umat engkau nanti Muhammad katibo de umat Nabi Muhammad. Umat ambo tu kata Jibril. Kata Nabi Muhammad. Umat engkau suka berselingkuh. Berselingkuh ibu kalian tahu nak? Kalau lelaki lo. Berselingkuh nama. Jadi dia haram berselingkuh. Nah, itu akan terjadi lah kita colik gini. Lah kita colik. Walaupun laki-laki. Nyoba bini. Tapi ada bini di luar aja lagi. Dan oleh bini tidak. Banyak terjadi. Nah, akan terjadi di akhir-akhir zaman. Itu kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sekelompok manusia yang memotong-motong lidah. Lidah panjang terus. Potong lidah panjang terus. Pokoknya lah robing. Itu siapa Jibril? Itu contoh umat engkau juga Muhammad. Umat anba. Nan suko bagunjiang. Nan suko adu suang betonah. Nan suko adu domba. Suko membuka-buka aib orang. Nah, akan diguntiang-guntiang lidah nanti di hari akhirat. Itulah dikatakan dari Nabi Muhammad. Banyak umat aku yang pulang ke akhirat bangkrut. Bangkrut ya Jibril, ya Rasulullah atau para sahabat. Inyo lai solat atau sahabat. Inyo lai puasa, rajin sembayang. Sembayang 2, rajin sembayang tahajud, rajin. Subhan ya Rasulullah. Tapi rajin pula menceritakan orang. Rajin pula membuka aib orang. Rajin pula bagunjiang. Bangkrut kita pulang ke akhirat. Orang yang menggunjiang pindah amal ibadah wa kenyo. Amal dosanya pindah kawa. Baca jatuh rimpi jonjang lah nama kita.
Nah, jadi kita hati-hati setiap perkataan yang akan keluar menyakiti hati orang atau tidak. Nah, itu udah kita lagi. Apa lain? Oh, boleh. Ah, sampai aja kau itu deh, kurang lemaknya. Ah, itulah pindah amal lagi lagi nyon. Ngene dah, kan seketik ini dah. Kurang lemak sampai aja kau Aduh, sampai aja kau makan nih. Ah, itulah nih. Labi amal ibadah ada. Murah goraknya. Abi murah. Mambu yang susah. Kan ya susah nak. Ibu-ibu datang dari baso, dari piladang, dari nyak segala macam murah buahnya. Duduk sih kau dapat berapa lo. Tapi kau keluar. Habis itu cakoi. Ah, itulah bi deh, nak dole deh. Ah, itu yang dikatakan dari Rasulullah. Banyak umatku nan pulang dari akhirat bangkrut. Nah, selalunya membuka-buka aib orang. Selalunya bagunjiang. Selalunya aswang fitnah. Nah, jadi kita jauhilah hal demikian. Nah, kemudian ada Rasulullah mencoli anak gadis rancak. Tapi pasungke saya. Itu siapa nak gadis rancak tu ya Rasul Jibril. Tidak tahu engkau Maman. Tidak, itu adalah umur dunia Maman. Labat tungke saya dunia di waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Akhirnya mengagang kira-kira. Mungkin lah melo poru Kalau nak telo poru mulai bah. Hari akan kiamat. Kiamat hari lain. Nah, jadi sebelum kiamat ketek tiba, kiamat godang akan datang, kiamat ketek ada. Mati. Kiamat godang hancur dunia. Nah, jadi tak akan mendapat kalau betul-betul kita yakin kepada Allah dan Rasul, tak akan mendapat hari kiamat. Akan didatangkan di Allah angin dari surga dan membau racun membunuh orang yang beriman. Uang kafir tidak mati dia nih. Uang beriman mati dia. Ada angin yang dibawa dari malaikat dilopehkan ke dunia. Manan tabau nan ingin itu de uang beriman ini langsung meninggal. Kalau orang kafir tidak, orang nak percaya ke Allah. Jadi umur dunia lah mungkinlah banyak tanda-tanda kiamat ketibu. Tanda-tanda kiamat kedatang. Kalau dulu guru kita di Siko M.I.A. Sultani mengatakan banyak peti dan mengecek. Peti lah tahu ibu. TV. Tuh. Kan jajak peti nak. Ompe, jajak peti. Lah pandai mengecek peti. Itu tanda kiamat kata beliau. Kemudian alai banyak lopau di tepi jalan. Banyak lopau-lopau di tepi jalan. Itu tanda kiamat deh kata beliau dulu. Akhirnya kita tinggal menanti-nanti kiamat ketek. Malah kiamat ketek. Jadi kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya mau sampaikan ada pengai. Setiap orang lalu ke situ dikai. Setiap orang lalu kian kai. Itu banyak lo orang lalu kian aja. Jibril. Itu siapa lo? Itu contoh umat engkau Muhammad. Umat awak jauh dah. Biasa umat hamba tu ya Jibril. Umat engkau nak duduk tapi jalan. Tapi jalan nampak orang lalu. Itulah kecean. Sama awak kadikai dia pangai naroko bisi dari akhirat. Duduk tapi labuh. Kasihan terlalu betul. Itulah. Itu akibat bagi orang yang duduk tapi labuh. Kalau ada kata-katanya keluar. Apa layati. Selalulah kita istighfar kepada Allah. Itulah ayat Quran mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka ila siratal mustaqimah. Allah membukakan jalan dia baru. Tuh, Allah bukakan jalan untuk tobat. Untuk apa? Untuk mengampunkan dosa berlalu dan dosa yang akan datang. Soalnya
Allah akan sempurnakan nikmat kepada orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Dan Allah akan menunjukkan jalan yang lurus. Nah, itulah janji Allah bagi orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Selalulah beristighfar. Jadi di bulan Rajab ini terakhir doanya kalian dapat. Ayo Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, baca itu selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir jangan lupa, salawat jangan lupa, doa jangan lupa. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Untuk itu kepada guru kita Imam Iswadi, kita persilakan dengan segala hormat.